Ada seekor kucing yang seneng banget makan coklat. Terus pas si kucing sedang asik mau makan di atas pohon, tiba-tiba coklat itu malah jatuh. Dan pas mau diambil, ternyata sudah ada anjing galak yang mengejar dia, guys. Kucing ini sudah ketakutan, tapi akhirnya datang seekor kucing pemberani mau nolongin. Dia pakai cakar yang tajam untuk melawan kelompok anjing tersebut. Dan akhirnya kelompok anjing tersebut ketakutan. Dan si kucing penyelamat bawain coklat yang tadi. Dan akhirnya dia jatuh cinta deh. Sekarang setiap dia lihat coklat, dia selalu ingat kucing yang nyelamatin dia, guys. Ada satu penyihir yang memelihara kucing dan burung hantu, guys. Tapi mereka selalu berantem dan bikin kekacauan. Dan suatu hari si penyihir mau pergi dulu ke hutan. Tapi diam-diam si kucing ini mengambil tongkat si penyihir. Dia itu pengen menang melawan si burung hantu. Nah, beberapa hari berlalu, tapi si penyihir tidak pulang-pulang, guys. Kucing dan burung hantu itu bingung. Akhirnya mereka menyusul ke hutan deh. Ternyata si penyihir tersebut musnah, guys, karena dia tidak membawa tongkat sihirnya. Tongkat sihirnya dipatahin, guys, dan mereka bikin makam tuh untuk penyihirnya. Tiba-tiba muncul percikan yang indah dari makam si penyihirnya. Akhirnya si penyihir bangkit lagi, guys. Tapi kali ini jadi manusia biasa. Si kucing masih merasa bersalah nih. Tapi ternyata si penyihir tersebut tidak membenci kucingnya. Akhirnya mereka semua ngumpul lagi dan hidup bahagia. Ada seorang kurir yang nganterin paket di luar angkasa, guys. Kali ini dia nganterin paket yang super-super kecil, hampir nggak kelihatan. Dan dia juga bingung harus nganterin paketnya kemana, karena kelihatannya tidak ada yang tinggal di planet ini. Padahal penduduk planet ini super kecil, guys, hampir nggak kelihatan. Jadi tukang kurir ini nggak sadar setiap dia melangkah, dia menghancurkan kota itu. Penduduknya panik semua, sampai heboh di berita. Dan dia tetap mondar-mandir tuh di planet tersebut. Dia buang kaleng minumannya sembarangan. Dan pas banget, hampir menimpa si pemilik paket yang dituju. Gelinding deh ngejar si penerima paketnya. Kalengnya malah ditendang. Jadi si penerimanya jadi ke bawah nih. Karena gak ketemu, akhirnya si tukang paket nyerah. Dan dia mau pergi aja tuh. Para penduduk di situ sudah tenang tuh. Tapi ternyata roket ini ngeluarin api seperti ini, guys. Dan akhirnya planet ini jadi hangus deh tuh. Lobster ini jomblo, dia pengen punya pasangan. Terus matanya rabun, guys. Tiap lihat yang merah-merah, dia kira lobster juga. Dia deketin ini, ternyata cuma ember. Pindah lagi, ternyata cuma radio. Udah itu dia kesetrum dong. Tiap ada warna merah, dia deketin. Dia kira itu lobster juga. Dia pengen ketemu sama jodohnya, guys. Tapi dari tadi dia salah terus sampai dia lihat yang ada yang merah-merah. Mungkin kali ini lobster beneran ya. Mau langsung digandeng tangannya. Salah. Itu orang tuh, orang yang kulitnya merah karena kepanasan. Si lobster jadi terlempar jatuh ke air. Dia sedih karena susah tidak ketemu jodoh. Di situ ada lobster beneran dong. Dan akhirnya mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya mereka itu ada di akuarium restoran, guys. Baru juga ketemu jodoh, langsung dimasak tuh. Anak kecil ini lagi asik main di taman. Tiba-tiba ada anak cewek yang nyamperin dia dan ngasih permen berbentuk cincin. Walaupun ragu, dia ambil juga, kan lumayan buat cemilan. Ternyata bocil ceweknya pakai juga. Jadi dia itu diajak main nikah-nikahan. Si bocil cowok nggak mau lah. Tapi si bocil cewek sudah serius banget nih. Dia mau kabur juga, nggak bisa. Malah udah ada mobil pernikahannya nih. Walaupun cuma mobil-mobilan sih. Pernikahan si bocil ini makin serius nih. Bahkan si bocil cewek sudah hamil nih ceritanya. Bahkan mereka punya anak. Bocil cowok kabur lah. Dia sudah nggak sanggup main nikah-nikahan ini. Si cewek jadi sedih. Setelah itu mereka main-main sendiri deh. Dan cewek itu sudah melepas cincinnya. Setelah dilihat lagi, si anak cowok jadi sadar. Sebenarnya tadi itu seru juga loh main nikah-nikahan. Dengan romantis dia anterin lagi tuh cincinnya. Lanjut lagi tuh mereka main nikah-nikahannya. Ada anak yang sedang bermain di taman, guys. Dia nggak sadar bahwa ada bapak-bapak yang sedang merhatiin dia. Ternyata bapak itu penculik, guys. Dan di kantongnya si penculik sudah menyiapkan sebuah permen. Sambil ngeluarin permennya, dia samperin tuh anak itu. Si anak cewek itu lagi main pingpong.
pas nengok, ketahuan tuh apa yang dimainin dari tadi itu guys. Dan bapak penculik itu langsung kabur dan si bocil bisa dapat permennya deh. Suatu hari ada seorang cewek nih yang mau makan pizza, tapi tiba-tiba dia mendengar ketukan pintu. Pas dibuka nggak ada apa-apa guys, hanya ada amplop ini. Ternyata isinya piringan musik. Dan karena penasaran, dia setel tuh. Tapi dia bingung, pas lagunya keganti, pizzanya tiba-tiba udah kemakan dong guys. Tapi dia sadar, piringan ini ajaib, bisa meloncati waktu. Dia bisa ke masa depan dan ke masa lalu. Langsung dicoba, dia pindah ke masa depan. Bahkan dia sudah hamil. Dia cepetin dong, dan benar saja bayinya sudah keluar guys. Karena berisik, dia cepetin lagi piringannya. Malah sekarang dia sudah tua dan duduk di kursi roda nih. Dia pingin menjadi muda lagi, tapi nggak bisa, alatnya error guys. Sekarang dia jadi nenek-nenek. Udah gitu tiba-tiba lagunya berhenti dong guys, sama kayak nyawanya. Dia berubah jadi guci abu. Polwan cantik ini lagi patroli pada malam hari guys. Dia melihat ada anak kecil yang menyeberang tidak hati-hati. Terus ada mobil yang nabrak anak itu. Tapi untungnya masih sempat ditolongin dong sama si polisi. Setelahnya si anak langsung berterima kasih pada si polisi itu. Si anak nangis minta diantarin pulang karena masih gemeteran karena kejadian tadi. Si polisi yang baik akhirnya mau tuh nganterin si anak untuk pulang. Sesampainya pulang, di situ ada ayahnya guys. Dan pas si polisiin pamitan, nggak dibolehin dong, dia ditarik-tarik. Polisi baru tahu kalau si anak dan si ayah bukan manusia guys. Dan sebenarnya polisi ini sudah tewas pas kecelakaan tadi. Jadi semua ini adalah rencana si ayah dan si anak hantu yang pengen punya ibu baru guys. Cewek ini kesel banget nih karena rambutnya mekar kayak gini. Dia selalu digangguin sama teman-temannya. Rambutnya dilemparin kertas, tawain. Dia selalu merasa rambutnya jelek. Akhirnya dia nyetok rambutnya sampai jadi lurus. Adanya ini ngelihat rambut kakaknya lurus, rambut bonekanya lurus. Apa rambut yang keriting itu jelek? Setelah rambutnya lurus, si kakak udah nggak lagi digangguin lagi nih di sekolahnya. Tapi tiba-tiba pas pulang, dia ngedenger adiknya teriak. Ternyata tangan adiknya kena catokan. Soalnya dia mikir rambut yang keriting itu mungkin jelek. Jadi dia mau nyatok juga. Kakaknya sadar kalau dia udah ngasih contoh yang salah untuk adiknya. Sekarang dia nggak peduli lagi. Dia hujan-hujanan aja. Dan rambutnya udah balik lagi. Dia udah nggak insecure dan bisa bersyukur karena rambut yang keriting ini unik dan cantik guys. Pasangan suami istri ini sudah lama menikah, tapi belum juga punya anak guys. Akhirnya mereka datang ke suatu laboratorium yang katanya bisa bikin anak dari robot. Yang punya laboratoriumnya itu profesor ini. Jadi dia itu menciptakan robot yang bisa hamil. Semuanya sudah disiapin. Dan bayinya sudah kelihatan banget nih, dan dia nggak sabar. Waktu berlalu, dan bayi di kandungan robot ini makin besar guys. Dan si pasangan ini dikasih tahu bahwa besok jadwal robotnya melahirkan si bayi. Jadi si bayinya bisa mereka bawa. Tapi besoknya pas mau dijemput mereka kaget karena si profesor sudah tak bernyawa guys. Terus robot dan bayinya menghilang. Mereka sedih nih karena tidak jadi punya seorang bayi. Dan sebenarnya semua itu perbuatan si robot. Dia tidak rela memberikan bayi yang selama ini dia kandung. Makanya nih akhirnya dia kabur sama bayi itu.